Boleh ceritain gak kolaborasi yang sama Diskoria kemarin, Eva? Oh iya, gue jarang banget nyanyi lagu Upbeat. Kedua, Bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Ketiga, range-nya wow. Jadi gue pas dengerin, aduh ini gue bisa gak ya? Tapi ini unik banget, jadi lagu itu tercipta tanpa kita ketemu sama sekali loh. Kadang-kadang netizen suka lupa kan kalau kita tuh juga manusia dengan perasaan yang sama gitu. Kayak body Kita shaming gitu kena juga, Eva? kena. Ih Eva kayak orang, ya banyak lah kata-kata yang gak enak yang gue jadi kayak emang iya. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. Nih di belakang gue banyak gedung tinggi kan. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu karena kamu nomor satu. Gue hari ini bakal ngobrol dengan tamu yang bakal berkisah tentang perjalanan hidupnya menjadi nomor satu. Bintang tamu kita malam hari ini adalah seorang penyanyi, aktris, bintang iklan. Ya, semuanya diembat sama dia ya. Dan anak dari musisi idola gue juga. Kita sambut Eva Celia. Hai Nino, hai Blibli friends. Halo. Hai Eva, welcome to Roof Talks. Terima kasih lo udah nyempetin hadir. Lo kan sibuk banget ya, Eva? Lumayan, puji Tuhan. Jadi belakangan lagi sibuk apa aja? Gue macam-macam sih. Gue tapi sekarang paling sibuk nyelesain album. Hal yang paling menyita waktu lo saat ini adalah nyelesain album. Iya. Udah berapa persen, Eva? Gila pertanyaannya kayak template banget ya. Udah berapa persen? Sebenarnya lagunya udah jadi banyak semua banget sih. Soalnya gue mungkin emang karena nulis lagu hampir tiap hari, jadi songbank memang banyak. Cuman untuk memilih dan menyelesaikannya itu kan it's another story. Karena gue orangnya kan, ya lo tau lah gue banyak mikir apa segala macam, semuanya dianggap ini serius lo gitu. mikir kan ini sekarang? Iya, ini mikir kayak. Jadi semua lagu-lagu yang ada di album baru lo ini dibikinnya bener-bener di rumah aja? Di rumah aja. Itu emang sudah berjalan lama seperti itu atau gara-gara lagi era yang sangat sulit seperti saat ini aja, Fa? Gue kayaknya dari sebelum pandemi memang anak rumahan banget. Gue emang sukanya di rumah. Maksudnya sebagai kerjaan kita menurut gue ya kita bisa kerjainnya dari rumah gitu kan. Dari dulu emang everything mobile gitu. Jadi ya gak ada. Sebenarnya kalau in terms of bikin lagu atau bikin album kayak nggak terlalu banyak yang berubah sih. Yang banyak berubah adalah gue lagi ngerasa kayak mentok aja gitu loh. No, nggak tahu deh, nggak tahu kenapa kayak mentok, kok bisa mentok? Nggak tahu, gue mungkin gue kan sangat suka traveling kan sebenarnya. Jadi ketika gue mentok tuh gue biasanya lo kalau lagi mentok lo nyari inspirasinya dengan jalan-jalan. Gue jalan-jalan dulu, gue ke Bali misalnya dan segala macam. Dan sekarang karena lagi ada pandemi, ya karena gue juga tinggal sama nyokap, ya gue ngerasa gue responsible juga untuk to keep the house clean. Betul. Dan jadi ya kita benar-benar nggak kemana-mana udah hampir 2 tahun ini. Dan bahkan dari sebelum sebelum ada apa namanya perintah untuk stay at home tuh kita udah stay home. Jadi seberapa cepat kira-kira kita bakal bisa dengerin materi baru dari Eva Celia? Secepatnya. Lo tuh tipe orangnya kalau ditanya pertanyaan kayak gitu tuh kepikiran Eva ya? Kayaknya bisa bilang kayak ya tungguin aja gitu. Kepikiran lah, maksudnya kayak of course gue pingin secepatnya orang bisa dengerin karya-karya gue lagi. Of course gue pingin cepet-cepet bisa rekaman lagi karena ya itu memang joy gue. Gue mendapatkan rasa happy, rasa kepuasan tuh dalam membuat sebuah karya. Jadi ketika gue gak bisa membuat sebuah karya karena gue ngerasa mentok, itu gue jadi kayak aduh what am I doing with my life gitu loh. Nikmatin prosesnya. Iya, nanti kita kembali lagi ke pertanyaan yang sama. Ini si Nino kayaknya tapi interview gue jadi deg-degan juga dia kayak please kenapa anak kita ini. Main game aja ya. Kita main game aja ya. Kita main game untuk mengawali semuanya supaya lebih cair ya Blibli Friends. Kita main this or that untuk Eva Celia. Ini kayak pertanyaan-pertanyaannya sangat mudah untuk dijawab. Tapi since kita tahu juga Eva dari tadi kelihatan setiap ditanya apa aja kepikirannya kedalaman. Apakah ini akan sama lagi? Antara kucing dan anjing lo pilih mana? Nggak bisa. Gak kelar nih acara. Gue punya dua-duanya dan gue dulu tuh gue emang a dog person. Cuman gue sekarang punya 16 kucing, 17. Dan banyak banget. Gue punya 6 anjing dan gue punya 17 kucing. Itu anjing dan kucing yang lo rescue dari? Iya. Oke.
Jadi gue nggak bisa milih. Itu kayak Gimana anak-anak dewan gue. juri? Boleh nggak? Nggak bisa milih? Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa nggak sih, ini fair dong. Ya udah. Mereka anak-anak gue, masa gue harus milih. Oke, ya udah lanjut ya. Mata atau bibir? Mata. Kalau bibir lu nggak kelihatan. Bibir itu bisa bohong, mata tidak bisa bohong. Masa sih? Sama. Lu pernah dibohongin sama orang yang sampai hari ini lo masih kepikiran nggak? Masih kayak kok bisa-bisanya tuh orang bohongin gue gitu? Kayaknya iya deh. Pernah ya? Iya. Siapa Fa orangnya? Ada deh. Lo pernah gak? Pernah. Jawabannya boleh ada deh juga ya. Kalau nanya siapa orangnya. Lanjut, lu lebih milih musik atau film? Musik. Tetap musik ya? Musik. Oke. Ini bukan berarti gue menutup diri sama film sama sekali loh. Iya. Karena kan lu juga Gue sangat enjoy main acting film juga. dan ada gak sih film favorit lu sepanjang masa, Fa? Belum kepikiran. Sekarang belum kepikiran. Nih ya, gue kasih tahu ya. Ini ngobrol sama Eva Celia, nanti pas udah masuk ke pertanyaan-pertanyaan, jawabannya gitu. Gue boleh mikir dulu gak? Oh, belum kepikiran. Nggak gitu. serius. Mungkin dia pengen minta 3 episode kali ya, coba buat nungguin dia jawab. Tapi Iya kan lu emang juga gue banyak ngomong soalnya. sekarang lagi aktif di bareng sama Mola juga kan? Mm-mm. Sama Mola juga kan? Mm-mm. Itu boleh ceritain gak, Fa? Apa nih? Mau diceritain apa ya? Berat ya kalau dikasih pekerjaan interview orang kayak gini. Am I making your job harder? Ya sebenarnya gue sama Mola, kita tuh sempat lagi di dalam proses bikin semacam kayak documentary series gitu lah, perjalanan gue. Docu-series. Iya, docu-series that ya. Dalam mengerjakan album gue ini. Cuman kemarin ini tuh sebenarnya prosesnya udah dari 2 tahun yang lalu, no. Oke. Cuman abis itu ya pandemi. Ya jadi kehalang kan karena ya mereka harus datang ke rumah gue, syuting apa segala macam. Dan ya gue sama nyokap sebisa mungkin ya kita enggak. Kalau bisa iya. jangan banyak-banyak. Sekarang sih kita udah lebih kayak oke, kita mulai membuka diri sedikit. Cuman protokol kita memang Iya. Tapi sebenarnya ya Blessing in Disguise juga sebuah dokumenter kan pasti ketika ada kejadian-kejadian seperti ini walaupun kita nggak mengharapkan tapi menjadi bumbu cerita yang baik juga dong. Banget. Tinggal nunggu kapan albumnya jadi berarti ya. Yes. Jadi harapannya nanti albumnya jadi si docu-series ini rilis juga. Yes. Oke, kita tunggu. Ini pertanyaan terakhir karena Eva suka traveling harusnya dia nggak susah nih jawabnya ya. Pasti susah nih. Lu pilih pantai atau gunung? Tahu banget gue pertanyaannya itu. Bosen ya? Kalau sekarang kayaknya pantai. Kenapa pantai? Karena kangen? Iya, gue kangen suara laut. Tapi ntar bisa ada waktu di mana gue pinginnya ke gunung gitu. Cuman untuk sekarang Zodiac ini. lo apa sih? Virgo. Oh Virgo. Gue kira Libra. Hampir Libra ya. Beda sehari. Oke, pantesan ada Bimbang. kelabilan ya. Ada gue lihat kelabilan. di situ. Memang. Aduh. Sumpah gue gak menyangka dia dari tadi berdiri di situ terus bakal ada kagetannya juga ya. Terima kasih. Ini ada paket buat Eva Celia. Yeay, gue suka nih kado. Aduh apaan? Gue takut deh semua. Kok bunyi coy? Oh. Ini jelas buat lo. Thank you. Thoughtful kan kita? Iya lucu banget. Tunggu gue hitung ada 16 gak? Kalau kurang nanti bisa ambil di depan ya. Jadi Thank mungkin Beli Friends bertanya-tanya kenapa. Tapi tadi Eva juga sempat ngejelasin. Sekarang Eva itu lagi sering banget mengadopsi binatang-binatang yang ditemukan tidak bertuan. Iya memang. Bener, jadi sebenarnya awalnya dulu tuh gue pernah latihan di studio AB. Oke. Terus waktu itu ada kucing masih kecil. Kita oke aja. Emang Beli Friends tahu studio AB gimana? Di bilangan Gandaria. Iya, pokoknya ada studio musik deh pokoknya ya. Studio musik namanya AB. Dan di situ gue menemukan kucing. Gue nggak tahu Aldan inget nggak ya? Iya. Terus gue rescue. Nah abis itu gue gak pernah bisa berhenti rescue. Kan kayak gak fair gitu ya. Gue jadi pertama. Terus gue sekarang lihat kucing di jalanan, kalau gue gak rescue kayaknya kok waktu itu gue rescue ini enggak gitu. Makanya jadi nambah terus beranak. Mau ngeprank Eva gak? Jadi sekarang semuanya tim Roof Talks kumpulin kucing-kucing sekitar sini, taruh depan pintu keluar. Dia gak mungkin bisa ninggalin. Susah banget. Terus habis itu waktu itu ada satu kucing yang kita kira laki-laki dan dia tuh gak pernah mau dipegang. Dia ada di depan rumah kita. Gak pernah mau dipegang, kita kira laki-laki, tiba-tiba dia hamil dan beranak
ya udah kita ambil gitu, kita rawat. Dan ya nggak pernah. Itu dia sebabnya kenapa sekarang kucing di rumah lo banyak banget. Banyak banget. Karena lo kelihatannya laki-laki. Iya, soalnya dia gak mau dipegang kan, dia kabur setiap gue kayak, ya sini mau ngecek. Soalnya setiap gue rescue kucing pasti. Setahu gue sih membedakan kucing laki-laki sama betina tuh di alat vitalnya sih Pak, bukan gak mau dipegang atau enggak. Iya, mak mau dipegang kan untuk dilihat kan, lo gak bisa gitu loh. Maksudnya kan semua kucing yang gue rescue pasti gue bawa ke dokter, gue vaksin, gue dikebiri apa segala macam gitu loh. Jadi waktu itu kita kecolongan, tiba-tiba kok perutnya lama-lama besar, terus tiba-tiba loh tiba-tiba kirain gendut aja. Ternyata hamil dia. Tapi lu kan pasti akan ngasih limit dong buat diri lu sendiri. Iya, kayak sekarang nih lumayan limit nih, karena ya 16 is such a maksudnya sih. Banyak banget gitu. Dan cuman kita selalu taruh tempat makan di luar rumah gitu. Jadi kucing tetap come and go, cuman nggak masuk ke dalam rumah, cuman di tempat di luar tetap gue kasih makan dan apa segala macam gitu. Jadi kalau mereka lapar mereka bisa datang. Dan mereka tuh bawa temen loh. Ternyata, kayak tahu gitu, kayak nih di sini ada makanan. Menjadi buah bibir ya di dunia perkucingan ya. Iya, sumpah. Tiba-tiba rame banget. Cuman happy sih gue. Fah, ya udah kita stop dulu ngomong kucingnya ya. Karena kan yang diundang elunya bukan kucingnya. Ntar kita bisa ngebahas kucing lagi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang lu pasti udah enak banget juga sih jawabnya. Untuk Eva Celia, menjadi artis nih impian sejak kecil atau sebenarnya pernah punya cita-cita lain? Nggak lo, tapi ini gue bener-bener pengen nanya, lo itu sebenarnya dari kecil kepengen ada di dunia ini gak sih? Karena kan lo deket banget sama dunia ini. Iya. Gue sebenarnya nggak tahu ya, kalau misalnya gue nggak pernah suka dengan kata-kata artis, I don't know why. Sama. Ya nggak sih kayak. Karena di sini artinya bukan seniman. Iya kan? Iya, itu dia maksud gue. Dan emang dari kecil gue selalu. Ya udah ada di lingkungan entertainment ini. Iya, ngerti. Kayaknya waktu dari kecil gue emang selalu pingin ada di dunia seni lah. Dari kecil gue udah tahu kayak gue seneng musik, gue seneng film, gue seneng seni rupa dan segala macam. Jadi gue tahu dari kecil bahwa kayaknya gue kalau udah besar pingin deh jadi performer atau jadi singer songwriter. Itu selalu ada di pikiran gue waktu kecil. Cuman gue kan sempat pindah ke US tuh waktu gue umur 16. Dan orang tua gue tuh sangat membebaskan gue lah dalam eksplorasi. Iya, jadi gue sering tuh kayak explore di saat itu waktu SMA kayak psychology atau political science dan segala macam. Jadi kayak ya membuka wawasan aja. Jadi waktu itu sebenarnya gue sempat kepikiran untuk mungkin nyebrang. Kayaknya ini asik deh, kayaknya itu asik deh gitu. Dan gue termasuk orang yang sangat gampang nyerap sesuatu gitu, kayak sponge, betul. Jadi tanpa gue bob. Jadi gue dari kecil emang selalu punya banyak ketertarikan sebenarnya. Sampai akhirnya gue mau kuliah, terus nyokap gue mengingatkan bahwa kamu yakin mau, waktu itu jurusan yang gue pingin banget ambil itu adalah psikologi. Kamu yakin kamu tuh bisa nyanyi sebelum kamu bisa ngomong loh. Sebelum kamu bisa jalan. Kamu udah tahu Michael Jackson, kamu udah bisa bedain suara penyanyi-penyanyi itu sebelum kamu bisa jalan loh. Kamu yakin kamu mau. Yang bener lo sebelum bisa jalan dulu kalau dengar Michael Jackson iya, gitu. Kata nyokap begitu. Gak tahu ya dia bohong atau enggak. Cuman di saat itu gue kayak, oh ya juga ya. Akhirnya gue menekuni musik lebih dalam lagi. Dan ya gue jatuh cinta dengan cara gue sendiri. Dan ya udah. Akhirnya emang gak bisa kelain hati cuman, ya. In the end of the day gue tetap tidak menutup kemungkinan. Iya, menutup kemungkinan. Gue tetap. Gue dari tadi kayak bantuin kalimat-kalimat yang berikutnya bakal ngomongin nih. Iya, terima kasih loh No. Gue sangat bersyukur karena biasanya komunikata. Karena biasanya gue kayak terus cuma ditungguin terus jadi garing. Atau jadi terima lo lebih kasih. nyaman ngobrol pakai bahasa Inggris? Enggak juga sih. Gue sama aja sih. Jadi gue tadi gue sampai mana ya? Oh ya. Tadi sampai gue tidak menutup diri. Gak menutup diri. Jadi sampai sekarang pun gue masih suka explore kayak di tengah pandemi ini gue dikasih kesempatan karena gue punya banyak waktu. Gue jadi melakukan hobi-hobi yang dulu mungkin gue tahu. Iya. Lo menyebut itu kan?
Iya. Kayak tabu banget apa sih? Nggak, Eva sekarang lagi sibuk banget main golf juga. Iya, gue main golf, gue bikin pottery studio sama nyokap, gue macem-macem deh, gue tiba-tiba mendalami gaming, gue bikin PC, gue streaming dan lain sebagainya. Gue ambil, gaming? iya gue, Lu lagi suka main game apa sekarang? FPS. First person shooter, apa Call of Duty gitu-gitu? Valorant sama Apex. Wow, Eva Celia main game juga. Iya, terus habis itu ya sempat streaming, terus lagi ngambil beberapa online class juga. Jadi emang dari dulu seneng belajar gitu. Ya. Eva, ini juga pertanyaannya pasti lo udah sumpah banget sih. Punya orang tua yang bisa terlihat dari matanya, boleh di zoom gak sekali lagi? Gue baca apa jawabnya gimana? Karena udah hafal ya? Iya udah hafal. Punya orang tua yang deket sama lingkungan hiburan, dunia hiburan kayak gini, itu sebenarnya buat sebagian orang kan bisa bilang berkah ya kalau misalnya lo emang kayak pengen jalurnya ke sana. Tapi ada beban juga disisipkan sama Tuhan tuh di situ tuh. Buat lo tuh lebih ke beban atau berkah? Well, berkah of course, karena dengan gue, ya mereka orang tua gue gak harus mulai dari nol-nol amat lah. Gitu. Jadi gue gak akan bohong bahwa it is a huge advantage gitu for me and my career gitu. Jadi gue sangat bersyukur, cuman again di satu sisi ya bebannya kayaknya ekspektasi orang atau apa? Wow gitu. Nggak tahu apa ekspektasi orang, apakah ya of course ada ekspektasi orang apa sama ekspektasi diri gue sendiri gitu. Karena apa namanya, gue ngerasa bokap gue dan almarhum kakek gue, them being the pioneer of jazz, dan banyak orang yang sangat look up ke mereka. Gue ngerasa kayak gue membawa nama besar mereka di punggung gue tuh dari kecil tuh kayak, aduh ini gue gue sanggup nggak ya gitu. Gue dibesarkan di under the spotlight, kan lo jadi subjected to scrutiny. Lo kayak tidak dikasih banyak ruang untuk membuat sebuah error lah. You always have to be on your best behavior gitu. Kalau enggak kelar loh. Dan itu sampai sekarang adalah sebuah trauma yang bikin gue jadi susah untuk bisa jadi fully diri gue sendiri, ngerti gak? Trauma berarti lo pernah dapat? Pernah banget. Atau beberapa kejadian? Pernah banget. Kayak apa contohnya apa? Ya mungkin zaman dulu belum ada Instagram, belum ada Twitter. Cuman kan banyak forum-forum lain yang dimana orang tuh bersatu dan julid bareng gitu. Dan lu pernah jadi satu topik di sebuah forum? Pernah lah. Apa tuh? Nggak penting sebenarnya, cuman di saat itu mungkin gue juga masih kecil, kan itu sangat ngefek ke cara lo ngelihat pekerjaan lo, cara lo ngelihat media, cara lo ngelihat dunia dan orang-orang gitu. Jadi ya on one hand gue bersyukur karena itu bikin gue jadi lebih tahan banting. Cuman on the other hand gue kadang-kadang masih suka takut gue begini ntar netizen ngomong apa ya, gue gini ntar orang tua gue ngomong apa ya. Padahal mungkin ya harusnya fine-fine aja kalau misalnya gue emang udah punya prinsip dan ini sesuatu yang gue percaya and I wanna stand up for it, harusnya fine-fine aja. Cuman it wasn't easy gitu. Ya, tapi di satu sisi yang lain dengan punya orang tua yang sudah ada di lingkungan tersebut, lo pasti sering dapet nasihat juga dong dari mereka. Pasti. Boleh gak sebutin masing-masing satu? Cuma kayak soal ujian ya. Maksudnya dari bokap satu, dari nyokap satu. Nasihat terbaik mereka buat lo menyongsong dunia yang ternyata asoy ini. Mereka kurang lebih sama sih. Always on the line of kayak lo buat jalan lo sendiri aja. Walk on that path. Percaya bahwa apa yang lo lakukan itu adalah pilihan terbaik buat lo. Lagi-lagi 1 poin buat Nino. Maksudnya kayak ya you just do you, udah gak usah pikirin yang lain-lain. Karena gue kan orangnya memang again sangat banyak mikir. Gue sangat gampang banget tuh terjerumus dalam kayak membandingkan diri gue sama orang lain, dengan karya orang lain, dengan pencapaian orang lain gitu. Dan orang tua gue selalu ngingetin bahwa enggak, Valo tuh you are your own person gitu. Jadi kayak semangat itu walaupun mungkin kedengarannya bukan sesuatu yang kayak wah gimana gitu, cuman that one sentence itu sangat make a difference sih dalam gue menghadapi kayak misalnya sekarang ini gue lagi
mentok gitu ya. Dengan mereka bilang kayak udah lo jalanin aja, lo berkarya aja, lo berkarya sebisa lo, itu bikin gue jadi lebih kayak ya ngapain gue stres banget ya. Music will always be in my blood gitu loh. Jadi kayak musik gak akan kemana-mana. Emang lo pernah ngerasa kurang gitu sama musik lo tuh bagus Wah? Apa sih yang bikin lo ngerasa minder sama musik lo coba? Iya kayaknya wajar gak sih? Iya pasti sih, maksudnya kita pasti akan selalu mempertanyakan apakah sudah cukup baik atau enggak. Tapi maksudnya sekarang juga kenyataannya orang-orang pun pada suka, terus apalagi yang dipertanyakan. Iya sih, maksudnya kayak iya kan? Iya gue selalu membandingkan aja gitu. Apakah ini sesuatu yang maksudnya mungkin kalau lo pernah denger lagu-lagu gue, golongannya kan emang lumayan niche kan no. Maksudnya it's not really mainstream pop atau bukan dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi itu yang bikin gue sebenarnya agak gak pede. Kenapa gue kalau nulis lagu keluarnya seperti ini gitu. Kenapa? Tapi itu pilihan lo kan. Dan lo nyamannya bikin lagu yang seperti itu. Iya memang gitu. Itu bukan sesuatu yang gue bikin-bikin. Gue maunya bikin kayak gitu. Enggak. Biar keren biar gitu. Keren, biar apa gitu. Pokoknya semakin niche, gue gak pernah sama sekali mikir seperti itu. Yang keluar memang di saat itu seperti itu. Cuman gue juga kayaknya sebagai songwriter tuh sangat bunglon gitu ya. Jadi misalnya gue lagi dengerin siapa gitu. Pasti automatically yang keluar tuh akan seperti beda lagi gitu. Dan itu sesuatu yang kayaknya gue sangat embrace in my artistry gitu. Bahwa gue bisa sebenarnya ini season gue sekarang tuh mungkin musik gue lagi seperti ini. Cuman next mungkin gue pingin explore ke yang lain-lain. Dan iya itu apalagi lo bilang lo kayak sponge kan tadi. Menurut gue kalau misalnya lo aja di hal-hal yang di luar musik lo bisa segitu nyerapnya. Gue bilang sih kayaknya ini tergantung lo tuh orangnya gak pernah mau keluar soalnya kayaknya. Iya. Lo sukanya kan di kamar doang. Makanya lo serp yang ada di kamar doang kan. Kayaknya lo makin main sama lebih banyak orang. Iya. Akan mendatangkan musik yang lebih bermacam-macam deh. Makanya gue seneng golf gitu. Kayak akhirnya gue bisa spend time sama lo gitu yang waktu kemarin. Padahal sebelum kita main golf bareng kita punya satu lagu bersama. Iya tapi kan kita gak pernah ketemu gitu kan. Akhirnya kita ketemu di sebuah turnamen amatir golf. Gak usah ngomong turnamennya dulu deh. Kesannya kayak kita jago banget. Gak please, ini amatir banget. Kita lagi main-main aja. Kita lagi main-main aja. Terus kebetulan kita satu flight. Terus kita ya maksudnya akhirnya jadi ngobrol gitu kan. Dan gue juga sadar lah bahwa pergaulan itu juga penting. Pergaulan itu penting bro. Cuman kan kayak gue emang anak rumahan banget no. Gue tuh suka banget di rumah. Terus kayak nonton Harry Potter dari yang pertama sampai habis, makan popcorn, terus cuddle sama anjing gue, udah. Terus setiap hari lagu yang sama? Ya enggak juga, gila kayak kesannya gue pemalas banget ya. Ya mungkin kalau misalnya lo ketemu sama orang yang berbeda, nanti bisa menghasilkan karya yang berbeda juga ya. Mungkin sebuah tips untuk dicoba aja untuk FSC lihat. Tapi kita juga pasti pengen tahu, siapa sih seniman yang menurut lo look up banget, Fa? Oh, banyak banget sih. Lagi-lagi jawabannya banyak tidak banget. Menjawab. Satu aja. Kayaknya gak bisa satu sih. Top 3, top 5. Kayaknya harus top 10, gak tahu sih. Gak maksudnya gue untuk kecil tuh. Kali ya top 10, zaman dulu banget. Gue waktu kecil tuh sama bokap sering banget kayak di jalan. Terus dia ngasih gue kayak ini lagu. Terus tapi yang ngasih Indra Lesmana ya guys. Bapak gue sih ngasih dengernya sih, yang ngasih denger sih tapi lupa juga gue apa ya. Enggak tapi if you hear what dia ngasih denger gue, lo pasti juga akan kaget gitu. Misalnya di awal Stevie Wonder, terus habis itu Avril Lavigne, terus habis itu Vanessa Carlton, terus habis itu Craig David. Gue tuh sangat suka dengan album kita berdua tuh dari waktu gue kecil SD. Perjalanan gue diantar dia sekolah dan balik itu dengerinnya album Skater Boy, Complicated itu. Iya tahu. Itu menurut gue album keren banget. Menurut kita berdua gitu. Jadi sebenarnya emang such a large spectrum gitu. Stevie, Johnny Mitchell, Sting. Ya of course dia ngasih gue repertoire lagu standar jazz yang banyak juga gitu. Cuman sebenarnya macam-macam banget, sangat amat macam-macam. Dan kalau di sini gue lagi suka banget sama Mika Angelo. Mika ya? Gila keren banget sih, gue suka banget lagu-lagunya. Kenapa lo coba kerja bareng sama Mika juga? Kan gue udah pernah bikin satu lagu sama dia, Selfish judulnya. Gak tahu kan lo? Enggak. Parah kan?
Bukan parah. What Abis kind of ini interviewer are you, yo? hal yang paling harus gue lakukan pertama kali denger lagu itu. Tolong nanti diedit itu gak usah dimasukin. Jaga wibawa gue sebagai interviewer di sini ya. Lebih baik daripada kita ngomongin soal kolaborasi yang sama Mika. Boleh ceritain gak kolaborasi yang sama Diskoria kemarin Eva? Oh iya. Udah denger belum? Udah denger belum? Nggak, tapi ini Kebetulan saya nyanyiin. Nggak, tapi ini unik banget. Jadi lagu itu tercipta tanpa kita ketemu sama sekali loh. Iya. Maksudnya kayak rekamannya Eva bener-bener apa yang dia ceritain tadi ya kayak gitu. Dia di rumah aja. Iya benar. Dan menurut gue itu sesuatu yang sangat menarik sih, bahwa lo bisa menciptakan sebuah karya yang relatable sama banyak orang. Tapi kita semua kerjanya di di masing-masing tempat. Iya, di masing-masing tempat. Cuman hasilnya tetap sepadan gitu, maksudnya it's still very very good. Nah, pertanyaan gue, Fa, itu kan untuk sekian lama gue gak denger lo nyanyi bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kita bikin. Jadi waktu Diskoria pertama kali ketemu sama kita, bilang, ya nyanyi nanti Eva Celia. Oke, Eva Celia nyaman gak nyanyi lagu, nama lengkap banget orangnya sebelah gue. Eva nyaman gak ya kira-kira nyanyi lagu berbahasa Indonesia? Udah bikin aja. Ya udah bikin aja. Lo tuh sebenarnya nyaman gak sih? Nyaman banget. Oh iya? Nyaman, gue suka banget. Cuman emang ketika gue nulis lagu gak tahu kenapa gak keluar aja gitu. Oh gitu? Gak ngerti. Mungkin karena gue, apa ya, gak tahu sih, emang keluarnya begitu gitu. Cuman gue selalu pingin, kayak di album gue yang EP gue yang Lifeline kan ada lagu judulnya Kala Senja kan, bahasa Indonesia. Itu karena gue tahu. juga. Ini gak usah diedit karena tahu. Ini itu aja kayak gue butuh bantuan gitu. Gak tau kenapa kalau misalnya nulis bahasa Indonesia gue perlu. Apa sih yang lo takutin? Lo takut nggak kalimatnya terlalu cheesy atau apa nggak gitu? Bukan takut, kayak emang gak keluar aja. Gak tau. Bener-bener gak keluar? Lo kayak nulis tuh kayak gak ada? Iya, apa ya gitu. Padahal maksudnya gue padahal lo tahu pengen ngungkapin apa? Tahu mau ngungkapin apa gitu. Misalnya karena gue juga anaknya suka baca kan. Dan gue, maksudnya gue gak hanya baca novel bahasa Inggris, gue juga baca buku berbahasa Indonesia. Iya, maksudnya kayak Pramudia, Eka Kurniawan itu gue baca gitu. Cuman kenapa ketika harus mengekspresikan, mungkin ada satu alasan sih, karena gue sangat dengerin album nyokap bokap gue yang Kabut di Kaki Langit sama Tiada Kata. Itu yang nulis liriknya adalah Om sama Tante gue, Tante Mira sama Om Tias, Om Matias Mucus. Dan menurut gue liriknya tuh bener-bener bagus, indah banget deh pokoknya. Dan itu selalu di bayangan gue tuh ya bahasa Indonesia seperti itu, seindah itu. Tapi ternyata kok sulit ya. Jadi ketika gue bikin terus gak kayak gitu. Lagi-lagi kan kita kan gak harus jadi mereka juga, iya, Eva. memang. Cuman itu maksudnya in the back of my mind. Iya. Di belakang kepala gue ketika gue nulis dan keluarnya tidak seperti itu. Gue kayak, kayaknya enggak deh. Berarti seorang Eva Celia yang mungkin dilihat sama orang-orang, ini orang kayaknya sosok yang sangat mantul banget kalau misalnya mandang segalanya tuh bener-bener kayak nggak ada blur-blurnya, ternyata punya insecurity juga ya, Fa? Oh banyak. Serius loh? Banyak banget. Banyak. Karena apa sih, Fa? Apa sih, Fa, yang bikin lo insecure, Fa? Gue tuh suka bingung deh. Orang udah dikasih cakep, pinter, jago main musik. Apalagi nikmat mana yang kau dustakan, coba? Nggak tahu sih, No. Gue kayaknya, ya mungkin karena itu juga. Karena mungkin gue besar, yang gue cerita di awal, under the spotlight. Dan I was sort of like made me kayak, ya gue di posisi yang mudah lah untuk dicela sama orang gitu. Dicela apa? Oh, untuk macam-macam gitu maksudnya. Ada nggak? Coba kasih contoh ke gue celaan yang mungkin gue nggak bakal kepikiran lo pernah dicela kayak gitu. Lagi-lagi kayak cerdas-cermat yang ditantang. Oke, ini mungkin ya sebenarnya banyak contoh, cuman mungkin salah satunya yang kayak misalnya gue waktu SD. Gue dibully sama guru gue. Dan sering banget kayak, kamu anaknya ini dan ini, cuman saya tidak peduli. Kamu itu begini gitu. Jadi gue tuh, ya itu salah satunya lah. Iya. Dan kayaknya ketika lo diomongin seperti itu terus menerus, maksudnya you're exposed to that kind of statement, ya of course lama-lama lo kan jadi mikir ya kayak, ini gue, emang gue bodoh, emang gue gak good enough, emang gue gak talented enough gitu loh. Jadi kayaknya sampai sekarang gitu. Ya
menurut gue. Bingung kan lo mau ngomong apa jadinya? Iya. Jadi bingung nih, serius amat sih obrolannya. Lu sih nanya. Iya abis gak, soalnya gue bingung gitu loh Pak. Maksudnya kan orang-orang tuh kalau misalnya netizen ya nih ya. Netizen biasanya kalau di postingan-postingan receh gitu kan suka bilang kayak, ya lo enak cakep gitu kan. Tapi ternyata yang cakep-cakep aja juga gak jaminan. Kadang-kadang kan gak netizen. kena celaan juga gitu. Kadang-kadang netizen suka lupa kan kalau kita tuh juga manusia dengan perasaan yang sama gitu. Kayak body kita shaming gitu kena juga Pak? Kena. Kena di bagian mananya kalau boleh tahu? Karena gue terlalu kurus. Emang iya? Apparently that's what they say. Kan gue juga jadi emang iya gitu kan. Maksudnya kayak ya banyak lah kata-kata yang kayak ih Eva kayak orang sakit, kayak orang, ya banyak lah kata-kata yang gak enak yang gue jadi kayak emang iya. Emang coba lo cek suhu dulu, jangan-jangan emang lagi demam aja Pak. Gue emang iya itu kan, padahal gue makan banyak banget. Oh iya lo suka makan ya? Buset, gue doyan banget makan. Jadi kayak kayaknya ya gue sadar bahwa apapun yang lo lakukan pasti akan ada orang yang gak suka. Jadi might as well just do whatever you want and whatever you believe in gitu loh. Karena in the end of the day pasti akan ada orang yang berkomentar. Dan itu kan sebenarnya lebih menunjukkan siapa mereka kan daripada siapa kita. Iya. Jadi bukan kita harus kemakan omongan mereka, tapi kita tuh nanti hebatnya diri kita tuh ditunjukkan dari bagaimana kita ngontrol apa yang mereka ucapin ke kita kan. Balik lagi di acara. Pak, tapi lo serius banget ya dia. Iya kok lama-lama jadi serius ya. Yuk. Lo serius ini biasanya dok? Enggak, ini gara-gara bintang tamunya lo aja deh kayaknya. Tapi lo slim itu mungkin ada pengaruh gara-gara lo udah jadi vegan juga gak? Emang lo dari dulu kayak gini ya, Fe? Kayaknya iya deh. Tapi lo udah berapa lama vegan? 3-4 years. 3-4 tahun? 3-4 tahun. Apa yang mendasari lo tiba-tiba memutuskan diri untuk? Jadi awalnya gue tuh ada masalah hormon. Oke. Dan waktu kecil tuh gue gak tahu mau ngomong ke siapa. Karena kan kayaknya tabu gitu. Like nobody really talks about it and you're not really, you don't really get the education yang kayak misalnya kalau misalnya kayak begini tuh harus gimana gitu kan nggak ada gitu di saat itu. Dan gue masih belum ada internet, gue nggak tahu harus baca buku, gue nggak tahu harus tanya siapa gitu. Udah nih sebuah imbalance, hormonal imbalance yang gue hadapi sendiri bertahun-tahun sampai akhirnya gue dewasa enough untuk akhirnya nyari tahu sendiri. Ya udah akhirnya gue kayak ke dokter apa segala macam, cuman nggak pernah membaik sampai akhirnya gue menemukan seorang, she's like a holistic doctor yang memang fokus on biohacking the female hormones. Dan di situ dia ngasih tahu kalau misalnya kayak begini tuh lo ada masalah dengan misalnya gula darah gitu, kayak blood sugarnya kurang teratur. Dan di situ katanya one of the best thing you can do adalah eliminate red meat. Nah di situ gue mulai mengurangi konsumsi daging merah gitu. Terus yaudah lama-lama gue jadi research lagi lebih dalam soal lifestyle plant based ini gitu. Maksudnya kenapa sih nih orang kok kayaknya very passionate about this lifestyle gitu. Dan ternyata gue melihat dampak negatif dari animal agriculture terhadap lingkungan itu seperti apa. Dan itu membuka mata gue dan apa segala macam. Jadi ya gitu. Sampai akhirnya sudah berjalan 4 tahun. Sampai akhirnya gue gak makan daging sama sekali. Cuman kayaknya ini tuh sebuah topik yang sangat sensitif gitu lah. Kayaknya orang-orang dan lagi-lagi kayak, obrolan kita makin berat lagi ya ternyata ya. Karena tadi rencananya kita pengen kita ngobrol-ngobrol bercanda yuk. Tiba-tiba jatuhnya jadi tambah berat. Kita golf aja yuk. Ya udah atau enggak gini aja deh pertanyaannya biar kayak orang-orang bener. Untuk Eva saya lihat target kedepannya tuh kira-kira apa yang pengen dikejar lagi nih di dalam karir bermusik dan juga dalam kehidupan? Oh banyak banget sih. No, kalau misalnya di musik gue tuh masih pingin banget bikin showcase. Yang tadinya tuh 2020 tuh adalah my year in music. Semua orang mikirnya kayak gitu, Fa. Kan 2020, cakep banget nih angkanya 2020. Bagus nih kalau kita bikin apa sesuatu tiba-tiba kan soalnya 2019 tuh gue lagi yang kayak
wah lagi panas-panasnya deh bikin lagu apa segala macam, rilis ini, rilis itu, rilis ini, terus gig sana gig sini. I don't think I've ever been that active di musik gitu ya di 2019. Jadi pas 2019 berakhir terus 2020 gue yang kayak ini tahun gue mau ngeluarin album, gue mau showcase, gue mau tour. Semua itu sudah menjadi debut. Cuman ya impian itu tetap ada dan semoga bisa dilanjutkan ya. Semoga tahun ini atau tahun depan. Atau tahun depannya lagi. Kapanpun sesiapnya dunia ini ya. Sesiapnya dunia ini itu sih yang sebenarnya yang penting poin lo tadi bahwa ya we have to be ready and prepared. Soalnya sekarang kan semua orang kayaknya rushing everything ya. Iya, kita gak mau prematur juga kan kayak tiba-tiba. Manggung, udah bisa nih manggung. Mohon maaf. Iya maksudnya tanpa bermaksud menyakiti perasaan siapapun ya. Yes. Tapi kalau misalnya kita memaksakan di saat yang memang belum siap, ujung-ujungnya bakal menunda ini lebih lama lagi soalnya menurut gua. Iya. Jadi harusnya kita, ya udahlah gitu. Kita sama-sama semua ngerasain gak enaknya kok. Iya, gitu. walaupun ya memang nggak tahu ya mungkin kita termasuk yang masih privilege gitu, kita masih bisa di rumah kita nyaman dan apa segala macam, dan mungkin banyak orang yang di luar sana yang nggak bisa melakukan ini gitu, nggak bisa stay home, mereka tetap harus kerja. Ya doa gue buat kalian dan semoga kalian tetap dikasih kesehatan dan ketabahan dan semoga ya kita semua bisa lepas dari pandemi ini deh. Amin, boleh denger amin semuanya. Amin. Pak, kalau misalnya dalam 10 tahun lagi lo menekuni profesi yang bener-bener gak sama kayak sekarang. Lo gak ada di dunia hiburan, lo gak nyanyi, lo gak main film, lo gak jadi penulis bahkan. Kira-kira lo bakal jadi apa? Gue kayaknya akan punya my own animal sanctuary dan nge-rescue binatang. Somewhere di... Ketebak sih sama otak gue tadi dia bakal jawab kayak gini. Sama satu lagi mungkin atlet, dia mau ngomong atlet. Iya, sumpah. Gue tuh waktu kecil sebenarnya cita-citanya adalah dokter hewan, cuman gue gak tega. Gue ngelihat anjing atau kucing atau binatang apapun kesakitan tuh gue gak bisa sih. Mendingan gue gak deh, gue tutup mata. Pak, jadi bener-bener nih ini terakhir nih gue pengen nanya, kira-kira kapan dunia siap bisa mendengarkan materi baru lo? Tahun ini. Tahun ini udah pasti. Gak mikir kan gue buat lo tuh, biar lo gak stres interview gue. Tahun ini udah pasti ya? Iya pasti. Sekarang udah masuk ke proses post-pro? Post-pro belum, masih production. Masih production, masih ada beberapa lagu yang belum direkam. Yes. Oke, jadi harapannya moga-moga materi barunya Eva Celia bisa kita dengarkan segera, dan moga-moga kalau harapan aku pribadi ada lagu berbahasa Indonesia ya. Iya, ntar kita bikin bareng lah. Ada kan sama lu nanti bikinnya. Oh makasih, ditembak langsung ditonton sama para penonton Indonesia. Thank you banget Eva udah hadir. Thank you banget. Moga-moga semua rencananya bisa dijalankan dengan maksimal, dan kita siap nunggu hal-hal baik dan baru dari Eva Celia. Amin, lu juga no. Oke. Belum selesai banget kok, tenang aja. Oh iya. Bukan cuma Eva aja yang dapat hadiah dari Blibli, gue juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Kalian tinggal jawab di kolom komen siapa yang paling cepat dan benar, dia bakal dapat hadiah voucher berlangganan Mola TV. Yang pertama, hewan apa yang banyak diadopsi oleh Eva? Ngomongnya Eva. Eva. Yang kedua, apa judul single yang dirilis Eva barengan sama Diskorea dan juga Lale Ilmanino? Susah banget. Aduh. Buat kalian langsung aja ya, lakuin buat dapet langganan Mola TV, vouchernya gratis. Fah, yes. Dalam menggapai kesuksesan lo, udah pasti kan lo dibantu juga sama orang-orang yang berjasa. Bener dong, kita gak mungkin dong sukses tanpa sendiri, ada campur tangan orang lain. Kalau gue minta lo nelpon satu orang yang menurut lo berjasa banget, lo kira-kira bakal nelpon siapa hari ini? Ini gue sebut nih. Enggak. Ya disebut lah. Demas sih. Sebenarnya banyak, maksudnya. Demas tuh siapa kamu sih? Sebenarnya can I just say bahwa gue sangat beruntung banget, gue punya support system yang luar biasa. Orang tua gue sangat suportif, keluarga gue sangat suportif, teman-teman gue sangat suportif, manajer gue juga wah the best banget. Tapi gue sama Demas memang kita berkarya bareng kan. Demas ini adalah ya dia produser gue, cowok gue, asik. Kenapa malu gitu sih? Partner golf gue. Dan iya maksudnya, dia sabar banget sih ngadepin my inner turmoil ketika gue bikin lagu. Kayaknya dia sekarang udah di taraf capek sih, kayak. Jadi terserah kamu deh. Ada baiknya Eva ya, kemarin kita bikin lagu kita gak ketemu langsung. Bener, sumpah no.
Itu gue pas dengerin kayak, ini gue bisa nyanyiinnya gak ya? Enggak, lo tau gak? Satu kan ada bagian lo di interview sama Diskoria kan. Terus kayak, ya gue tadi udah cobain lagunya dan ya gue kaget sih sebenarnya, gue kira gue yang suruh bikin lagunya. Enggak, gue gak bilang gitu. Itu fitnah. Gue bilang, gue kira kita bakal bikin lagu bareng. Oh gitu ya? Karena gue dikiranya kayak, iya ini project bareng gini-gini, challenge ntar bikin lagu bareng. Jadi gue kepala gue, oh kita bakal bikin lagu bareng nih, seru nih. Tiba-tiba gue udah dikirimin lagunya. Pas gue denger, wow ini tinggi banget ya. Karena gue kan emang suaranya tuh selama ini kalau misal lo dengerin lagu-lagu gue kan kayaknya di range-nya itu aja gitu kan. Dan ini tuh kayak lumayan luas lah. Jadi gue pas dengerin kayak, pertama upbeat. Gue jarang banget nyanyi lagu upbeat. Kedua bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Ketiga range-nya wow. Jadi gue pas dengerin, aduh ini gue bisa gak ya? Gue panik panik gue sumpah. Ya tapi alhamdulillah ternyata hasilnya diterima dengan baik sama publik. Ya ampun, terima kasih banyak loh kawan-kawan. Kita seneng banget. Boleh ditelepon kali cowoknya produsernya. Kaget nih dia pasti. Halo. Hai, kamu on air. Jadi jangan jutek ya. Enggak, aku disuruh nelpon nih. Aku disuruh nelpon orang-orang yang mendukung karir aku. Kalau diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, kamu mau ngucapin ke siapa ya? Aku telepon kamu. Oh. Basi banget kan, No? Demas, ekspresif dong. Ada Nino. Makasih ya kemarin udah ngasih tahu gue merek waxnya, gue udah beli. Kamu lagi ngapain sih? Lagi biasa. Biasalah. Serius lagi ngapain? Lagi Follow. Lagi memantau perkembangan ekonomi. Mantap. Sedap. Lancar-lancar ya Demas. Ya udah itu aja sih. I know it's cheesy but ya. Ada Aldan di sini. Oke. Hai, salam ya. Ya udah oke. Lo udah ngomong thank you-nya belum sih? Oh ya thank you ya babe ya udah mensupport dan deal with my inner turmoil all this time. Ini semua orang pada ngeliatin aku senyum-senyum, aku jadi malu. Ya udah deh ah. Ya, semoga bisa cepat bikin musik lagi ya. Iya. Bapak-bapak banget ya suaranya, gue takut deh. Ya udah yang Ino, ayo main golf lagi. Ya Allah, gue kira mau diajak main musik, tapi diajak main golf guys. Dah ya Demas, selamat main game lagi ya. Selamat mantau ekonomi lagi ya. Iya, good luck ya. May the force be with you. Oke, bye. Bye. Nah, itu dia Demas. Happy loh semua. Aduh, sampai keringetan loh mah. Oke Pak, sebelum cabut, ini adalah sebuah kejadian yang harus dilakukan di Blibli Roof Talks. Jadi ada namanya number one card. Di number one card ini tertera sebuah kalimat yang harus gue sampaikan sama lo. Di sini Alden baru punya peran. Yang bagus ya. Pelan-pelan ya Dan. Nih ya, ini dibikinnya agak sedikit. Ini boleh karena gue videoin gak sih? Jangan dong. Karena kita belum pernah bawain lagu ini bareng, jadi gue akan membawakan ini dengan ala-ala lagu kita bersama Krisya. Tapi ini diganti ya kalimatnya. Yuk Dan. Udah gue deg-degan. Emang suaranya vitamin telinga, adem di panas dunia, cantik kayak mama, dan bermusiknya, lestarikan bakat papa, idolanya anak muda seluruh Indonesia. Anda kita suka. Fah, kalau lagu kita kan kalau ditarik ke bawah jadi Krisya. Coba dong tarik ke bawah. Hah maksudnya? Huruf pertama tarik ke bawah. Aduh, bisa aja deh lo. Kalau ditarik ke bawah jadi Eva Celia. Ya mau gimana ya, biar beda ya. Pak, terima kasih banyak ya sudah hadir kesini. Moga-moga pertemuan kita berikutnya bukan di tempat-tempat syutingan tapi di studio. Iya, kita di, gue baru mau bilang lapangan golf.
ternyata masih beda juga ya. Enggak benar-benar di studio ya. Moga-moga kita bisa bikin karya yang baru lagi ya. Thank you banget untuk Eva sudah hadir di Roof Talk. Semoga sesi ini bisa menjadi sesi yang berkesan buat kamu pastinya. Karena kamu nomor 1. Buat Blibli Friends jangan lupa subscribe channel YouTube kita di blibli.com dan semua sosial media blibli.com. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one setiap hari Jumat. See you.